Setibanya di mansion, Leo menggenggam pergelangan tangan Safira dengan erat. Disaksikan oleh beberapa pelayannya, Leo terus menyeret paksa Safira untuk membawanya masuk ke dalam kamar utama. Mereka melihat, namun tidak ada satupun di antara mereka yang dapat melakukan apapun untuk membantu Safira. Gadis yang malang, ucap Buria, salah satu pelayan kepercayaan Leo. Brooke, tubuh Safira jatuh ke atas ranjang setelah Leo menghempaskannya begitu saja. Safira membulatkan kedua matanya ketika ia melihat Leo segera menanggalkan pakaiannya. Wajah Safira memerah menonton setiap inci tubuh Leo yang begitu gagah. Leo lantas menindih tubuh Safira yang tampak gemetar ketakutan. Gairahku sudah tak bisa kubendung lagi, ucap Leo seraya mengendus bagian leher Safira yang membuatnya menggelinjing. Tuan, jangan, pekik Safira ketika merasakan tangan Leo sudah mengobrak-ngabrik pakaian yang ia kenakan. Leo tak menggubrisnya dan terus melakukan apa yang menjadi keinginannya. Ia terus saja menciumi tubuh Safira dan menyentuh bagian-bagian tubuh yang membuat Safira mengeluarkan pekikan tertahan dari mulutnya. Pekikan pelan itu ternyata semakin membangkitkan gairah Leo untuk mencapai tujuan akhirnya. Tuan, jangan lakukan itu, pekik Safira lagi sembari mendorong Leo. Merasa kesal lantaran Safira mendorong dirinya, Leo lantas menghentikannya sejenak dan menatap wajah Safira dengan tatapan tajam serta marah. Safira membalas tatapan Leo dengan kedua matanya yang sayu. Kenapa? Kau lupa dengan janjimu di rumah sakit tadi, ha? Kau bilang kau akan melakukan apa saja, bukan? Kata Leo seolah mendesaknya. Tapi ini tidak boleh, Tuan, kata Safira dengan tubuhnya yang gemetar ketakutan. Berhentilah mengeluh, kau sudah menjadi milikku setelah aku membayar semua biaya operasi ibumu, kau paham? Bentak Leo tak ingin terbentakan. Jadi, mulai sekarang kau adalah wanitaku. Kau harus menuruti semua keinginanku sampai aku benar-benar bosan denganmu, ucap Leo lagi. Kemudian, Leo kembali melumat bibir Safira dengan paksa. Safira tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa meneteskan air mata kesedihannya yang tak dapat terbendung lagi. Leo semakin bersemangat ketika Safira menerima setiap perlakuannya dengan pasrah. Keesokan paginya, kediaman Leo kedatangan seseorang yang paling dihormati semua pelayan di sana. Semua pelayan bergegas berbaris di halaman depan guna menyambut datangan orang tersebut. Nyonya besar datang, cepat berbaris, bisik para pelayan itu sembari bergegas. Turunlah seorang wanita parubaya yang masih terlihat sangat elegan dan cantik dengan pakaian mahal serta menenteng tas branded. Ia lantas melangkah di antara para pelayan yang siap menyapa dirinya. Leo, teriak wanita itu membuat semua pelayan tersebut kaget. Cih, dia datang lagi, gerutu Leo yang baru saja mengencangkan ikatan dasinya di depan cermin. Leo kemudian melirik Safira yang masih tertidur pulas dengan balutan selimut di tubuhnya. Kalau mama tahu aku membawa gadis ini ke sini, dia pasti akan menghancurkan semua rencanaku, gerutu Leo lagi. Leo segera keluar dari kamar dan menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Ia berbisik jenak kepada Reno, sang asisten. Leo, di mana kamu? Teriak wanita parubaya itu lagi sembari melangkah masuk ke dalam ruangan di mana Leo tengah berbicara bersama asistennya. Leo dan wanita parubaya yang diketahui adalah ibunya serta sering disapa Mia. Cih, pagi-pagi sudah datang dan langsung berteriak, gerutu Leo merasa tak senang atas kehadiran ibunya. Kau ingin menghadiriku lagi, ha? Aku datang ke sini untuk menagih janjimu, teriak Mia. Hah? Aku tidak punya waktu. Aku harus buru-buru ke kantor karena ada meeting penting. Mama sudah sarapan? Kalau belum, sarapanlah. Aku pergi dulu, kata Leo beralasan guna menghindari ibunya.
Saat Leo hendak melewatinya, Mia lantas menarik kerah kemeja yang ia kenakan. Mana janjimu? Kapan kau akan memberikan aku dan papamu cucu? Pekik Mia pada putranya tersebut. Itu lagi yang jadi pertanyaan. Aku ini sibuk. Aku tidak punya waktu untuk memenuhi keinginan papa dan mama, saut Leo. Kau sibuk atau kau memang belum bisa karena kau memiliki masalah dengan tubuhmu, hah? Tanya Mia sembari melirik bagian tubuh putranya. Aku bukannya... Kalau kau memang tidak bisa, lebih baik kau ikut mama ke luar negeri dan obati penyakitmu itu. Pekik Mia seolah kehilangan kesabarannya ketika menghadapi putranya yang memiliki sikap dingin dan keras kepala. Leo tak ingin menggubris teriakan demi teriakan ibunya. Ia terus melangkah dan pergi begitu saja tanpa menghiraukan kekesalan ibunya. Mia semakin kesal lantaran putra semata wayangnya itu belum juga memberikan cucu sebagai garis keturunan keluarga mereka. Leo, bagaimana mungkin kau akan punya keturunan kalau kau tidak mengobati penyakitmu itu? Pekik Mia kesal sejadi-jadinya. Sementara Leo terus masuk ke dalam mobil lalu pergi ke kantor. Mia kemudian membanting tas brandednya ke lantai lantaran kesal setengah mati karena diacuhkan oleh putranya yang dingin itu. Kapan aku mempunyai cucu yang bisa aku bangga-banggakan? Semua teman sosialitaku, kalau putraku sendiri saja tidak bisa menghamili wanita manapun. Ya, Mia kesal sendirian. Huria datang menghampiri Mia, lalu menyapanya dengan sopan seperti biasa. Nyonya, selamat datang, ucap Huria. Huria, betapa malangnya nasibku. Aku sudah berusia setengah abad, tapi aku belum memiliki cucu yang ingin aku timang-timang. Hik, ucap Mia nangis Bombay seolah mengadu pada pelayan kepercayaan keluarganya itu. Nyonya, ada kabar gembira, bisik Huria pada telinga Mia. Kabar apa? Tanya Mia sambil mengelap air matanya. Serta semalam tuan muda membawa seorang gadis, bisik Huria lagi. Apa? Seorang gadis? Ucap Mia terkejut. Huria menganggukkan kepalanya. Di mana dia? Tanya Mia lagi. Di kamar utama, di kamar tuan muda, saut Huria. Apa? Pekik Mia semakin terkejut. Apa maksudmu semalam putraku dan gadis itu sudah? Tentu saja Nyonya, hehehe, saut Huria. Aku akan segera punya cucu, teriak Mia girangan dan langsung berlari menaiki anak tangga menuju lantai atas untuk pergi ke kamar utama. Sampai di depan pintu kamar utama, Mia langsung membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam. Ia melihat sosok gadis belia yang tertidur pulas dalam balutan selimut tebal. Mia sangat menyadari bahwa saat itu gadis yang tengah ia perhatikan tidak mengenakan pakaian sama sekali. Putraku benar-benar sudah sembuh, ucap Mia sembari menyeringai lebar. Lalu kembali memperhatikan wajah Safira dengan seksama. Sepertinya dia masih begitu muda. Apa dia anak ABG? Gumam Mia sembari terus memperhatikan. Hehehe. Aku akan memotretnya dan aku akan memperlihatkan calon menantuku pada semua teman-teman sosialitaku. Aku bangga karena sebentar lagi aku akan membuat acara pesta pernikahan yang sangat megah untuk putraku.
gumam Mia sambil memotret wajah Mia dengan kamera ponselnya. Aku juga akan memberitahukan kabar gembira ini pada suamiku, hehe. Dia pasti akan sangat senang nanti, gumam Mia lagi. Setelah mendapatkan begitu banyak foto Safira, Mia kemudian berlalu keluar dari kamar dan pergi dari diaman putranya dengan perasaan yang girang. Lalu Huria masuk ke dalam kamar utama dengan membawakan makanan enak untuk Safira serta membangunkannya. Safira terbangun ketika sinar matahari mengenai sisi wajah juga matanya. Ia mengernyitkan dahinya, lalu membuka kedua matanya secara perlahan. Safira teringat apa yang telah terjadi kepadanya semalam. Pria itu benar-benar melakukannya semalam dan aku sudah tidak berharga lagi sekarang, ucap Safira dalam hatinya. Nona, selamat pagi, ucap Huria menyapa Safira dengan sopan. Safira lantas menoleh dan tampak kaget, lalu berusaha menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Siapa kau? Tanya Safira ketakutan. Nona, jangan takut. Aku adalah pelayan di rumah ini. Panggil saja aku Huria, kata Huria. Huria menatap wajah Safira dan sekilas melihat bercak darah yang tertinggal di kain spray. Matanya bengkak, pasti habis menangis semalam. Tuan Leo sudah memaksanya, gumam Huria dalam hatinya.